Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan membawa pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar. Wa fi hadzal hadits sahih ma yujibu 'azimal khawfi lil muti'in al muhsinin fadlan 'anil 'asin al musiin. Kemudian ujar Imam Abdullah Al-Haddad, di dalam hadits yang sahih ini, yaitu hadits yang sebelumnya kita baca, riwayat Abdullah bin Mas'ud, yang mana di penghujung akhir haditsnya ujar Nabi, fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Di penghujung hadits yang kita baca sebelumnya ujar Rasulullah, demi Allah yang kadada Tuhan selain dirinya, sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal amalan ahli sorga sampai-sampai jarak antarinya lawan sorga itu satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi memang sudah takdirnya didahului bahwasanya inya itu masuk neraka. Fayamal bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Di penghujung umurnya berbalik, malah tagawi amalan ahli neraka sehingga masuklah neraka. Ada juga jar Nabi, seseorang di antara kalian sepanjang umur hidupnya beramal amalan ahli neraka sampai jarak inya lawan neraka satu hasta, parak benar intil. Fayasbiqu alaihil kitab, namun sudah takdirnya ditentukan inya tuh kelak masuk surga. Fayamal bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Di penghujung umurnya berbalik, malah jadi baik, menggawi amalan ahli surga di penghujung umur, mati dalam keadaan baik sehingga masuk surga. Ujung dari riwayat hadits ini ujar Imam Haddad, ma yujibu 'azimal khawfi lil muti'ina muhsinin fadlan 'anil 'asina musiin. Kalau diamati, direnungkan, maka kandungan hadits tersebut akan mengakibatkan besarnya rasa takutan bagi orang ahli taat yang berbuat baik, apalagi orang yang jelas bermaksiat dan berbuat jelek. Ketika kita mendengar ujung hadits itu,
Ada kisah seseorang sepanjang umur hidupnya berbuat taat terus. Tapi memang takdirnya masuk neraka sudah. Lalu berbalik di penghujung umurnya. Anggap sisa 6 bulan umurnya berbalik. Nang tadinya istiqomah berbuat taat. 6 bulan penutup umur berbuat maksiat, mabuk, zina dan yang lain. Mati dalam keadaan kayak itu, ujungnya neraka akhirnya. Padahal puluhan tahun berbuat taat. Mendengar riwayat ini harusnya jar Imam Haddad mengakibatkan atau memunculkan rasa takut yang ganal kepada Allah. Bagi orang yang berbuat taat kadada jaminan inya tuh bakal selamat dahulu. Sampai inya wafat meninggal hanyar jelas ujung umurnya. Apalagi orang yang sepanjang umurnya berbuat maksiat lebih kada terjamin lagi. Maksud Imam Haddad. Hanya saja ulama menyampaikan yang terjadi di luar sana, seseorang yang sepanjang umur berbuat taat kemudian malah di penghujungnya berbalik lalu masuk neraka. Fi ghayatin nudur wa nihayatil qillah. Kejadian itu jarang terjadi. Nabi sekedar menegaskan bahwasanya kalau takdir sudah A kada bakal berubah. Lalu ditegaskan kayak itu tadi. Seseorang yang sepanjang umur berbuat taat terus lalu di ujung umur berbuat maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Kejadian kayak itu gambaran dari Nabi bahwa takdir itu kada bakal bisa berubah. Dan faktanya yang semacam itu di kalangan umat Rasulullah jarang benar terjadi, ujar ulama. Termasuk yang mengucapkan ini Syekh Muhammad Al-Jurdani. Ujar Sidin, wa min rahmatillahi ta'ala, wa min sa'ati rahmatillahi ta'ala, termasuk luasnya rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah itu, kejadian orang yang sepanjang umur berbuat taat, lalu di ujung ditutup maksiat, masuk neraka kemudian, fi ghayatin nudur, jarang benar terjadi. Wa nihayatil qillah, jarang terjadi. Sebaliknya, perubahan seseorang dari bermaksiat terus sampai ke Tuhan. Lalu di penghujung umurnya taubat, mati dalam keadaan baik, lalu masuk surga. Justru yang semacam ini nang banyak terjadi di lapangan, dan itu gambaran dari luasnya kasih sayang Allah Ta'ala pada umat Nabi Muhammad. Jadi jangan hadits ini kemudian dipakai gesan menyerang orang. Maksud ulun kayak apa? Hadits ini dipakai menyerang orang. Terkadang mohon maaf, ada seseorang itu nang gawiannya kada karuan tampuh. Mabuk iya, judi iya, sembahyang jarang, gawian kada karuan, binian ini dan itu. Lalu ada orang menasehati, orang baik, orang soleh menasehati, taubat ikam kawan, jangan kayak itu, ayo ke masjid, umpati kami nang ke majelis, ke masjid. Lalu orang nang nakal tadi mau ucapi, kada ada jaminan buhan ikam ini ke masjid, ke majelis tuh ikam masuk surga tuh kada terjamin. Baca hadis Abdullah bin Mas'ud ya, rupanya pintar sedikit. Pernah dengaran ya. Kada ada jaminan buhan ikam tuh nang ke masjid, ke langgar tarus, ke majelis betapihan bokopiah, kada ada jaminan buhan ikam tuh pasti masuk surga. Kada ada jaminan dia. Ada orang nang sepanjang umur berbuat taat tapi masuk neraka. Nah, ini ngarannya memakai hadits ini untuk mengajal nafsunya. Memakai hadits ini supaya inya
ada alasan berbuat maksiat, mabuk dan yang lain. Mana tahu aku kena masuk surga, buah nikah kena masuk neraka. Iya. Botol di tangan. Nah ini itu mau nang kayak itu tuh. Nah ini memakai hadits ini menyerang orang. Nah salah gitu. Jangan sampai tak ucap nang kayak itu. Khususnya kita nang kada korban tampuh. Bebuhan nang tulakan haji umrah tuh kada mesti selamat di akhirat. Bocap kayak itu nya sambil bersalawat handap contohnya. Nah itu kada bujur itu. Lalu memakai hadits ini. Inna ahadakum, maka apa pulang? La ya'ma bi amali ahlil jannah. Nah, itu salah lah, tuh keliru pemahaman gitu. Itunya kada sadar setan dan iblis itu merusak cara berpikir inya. Ujung-ujung tujuannya berucap kayak itu supaya kada ditagur dalam bermaksiat. Naudzubillah. Summa innal insana yamkuthu fi batni ummihi ila waqtin an yasha Allahu khurujah. An yasha Allahu khurujahu minha li aqalil hamli aw aktsarihi aw ghalibihi wa huwa tis'atu ashhurin fa idza kharaja min batni ummihi fadzalika awwalu umrihi ad-dunyawi. Melanjutkan Imam Haddad seputar penjelasan pembukaan fase kedua, yaitu ketika seseorang masih di parut mamanya. Tsumma innal insan, sesungguhnya seorang insan itu yamkuthu bi batni ummihi ila waqtin an yasha Allah khurujahu minha. Inya berada di parut mamanya itu dengan jangka waktu yang diinginkan Allah Ta'ala sampai keluar. Li aqalil hamli au aktsarihi au ghalibihi. Terkadang ada yang keluar li aqalil hamli dengan hitungan minimalnya kehamilan, yaitu 6 bulan. Nah, dalam fikih itu ada pembahasan berapakah minimal perempuan tuh hamil sampai melahirkan. Dalam mazhab kita Syafi'i 6 bulan. Ada terjadi, cuman jarang. 6 bulan lahir sempurna tuh jarang. Tapi ada. Au aktsarihi, ada juga hamil itu yang muddah atau waktunya paling panjang. Berapa jen ulama? Ada yang sampai 4 tahun di parut ibunya. Ada itu terjadi ulama bahari yang ibunya mengandunginya sampai 4 tahun di parut. Buka dalam parut lah. Ada itu pembahasan tuh ada. Au ghalibihi, atau yang pada umum. Berapa yang umumnya bini yang melahirkan? 9 bulan lebih. Wa huwa tis'atu ashhur, yaitu 9 bulan. Fa idza kharaja min batni ummihi fadzalika awwalu umrihi ad-dunyawi. Apabila seorang insan keluar sudah dari parut ibunya, lahir nih, maka itulah bermula umur dunianya. Bermulalah akhirnya fase kedua. Masih ingat lah pian 5 fase itu apa aja? Karena pembahasan kitab ini kada lepas dari itu. Fase pertama, semenjak Nabi Adam dicipta dan kita berada di punggung sidin, sampai berpindah-pindah kita sobi rahim, lahirlah dari kuitan kita masing-masing. Itu fase pertama. Fase kedua nih, ketika mana dimulai di dalam parut ibu kita sampai lahir. Kemudian setelah lahir sampai meninggal dunia, itu fase kedua, sampai meninggal. Dan ingat, fase kedua ini penentu. Fase ketiga, setelah meninggal masuk ke alam barzakh, dan apapun yang terjadi di barzakh itu fase ketiga, sampai inya dibangkitkan di hari kiamat dari kuburnya. Fase keempat,
setelah dibangkitkan dari kubur sampai melalui aneka macam halang rintang hari kiamat, hisab, mizan, sirat dan sebagainya sampai penentu sorga neraka. Itu fase keempat. Fase kelima hanya sorga atau neraka. Penjelasan apa sorga, apa neraka. Nah, kita masih di fase yang kedua. Waqad dzakarallahu ibtida'a hadzal umri fi kitabihi wa tanaqqulul insan fihi min turin ila tur wa min hal ila hal. Sungguh Allah Ta'ala menyebut permulaan dari umur dunia ini di dalam Al-Qur'annya, dan menyebut pula perpindahan seorang insan dari fase ke fase yang lain, dari hal kepada hal yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Tsumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu asyuddakum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Ujar Allah dalam Al-Quran, kemudian kami keluarkan kalian menjadi seorang bayi atau anak. Kemudian setelah sekian lama, litablughu asyuddakum, sampailah kalian dewasa. Wa minkum man yatawaffa, ada di antara kalian wafat ketika sudah dewasa. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, ada di antara kalian yang dipanjangkan umur sampai kepada masa pikunnya. Ardhalil umur. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sehingga inya kada tapi mengetahui apa-apa lagi, padahal sebelumnya inya banyak tahu. Nah, ardhalul umur itu ngarannya. Pikun, tuha. Ujar Allah Ta'ala, kami mengeluarkan kalian sampai jadi bayi. Thumma, kemudian tablughu asyuddakum, sampai dewasa, remaja. Ada yang wafat ketika dewasa, dan ada juga yang kami panjangkan sampai umur yang paling tua, yaitu masa pikun. Yang tadinya inya banyak tahu, lalu banyak hilang pengetahuannya, atau bahasa kita Banjar itu apa? Mangalilu. Itu ardhalul umur katanya. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain, tsumma litakunu syuyukhan wa minkum man yatawaffa min qablu wa litablughu ajala musamma wa la'allakum ta'qilun. Di ayat lain ujar Allah Ta'ala, agar kalian menjadi syuyukh, orang-orang tua. Wa minkum man yatawaffa min qabl, ada sebagian dari kalian yang diwafatkan sebelum jadi tua. Wa litablughu ajala musamma wa la'allakum ta'qilun, dan agar kalian sampai kepada waktu yang sudah ditentukan agar kalian mau berpikir. Fal insan bi hadzal umri yantaqilu min hali tufuliyatin ila hali bulughin bisin awil ihtilam, thumma ila hali syababin, thumma ila hali kuhulatin, thumma ila hali syaikhukatin wa kibarin ila masya Allah, min hali haramin wa kharafin ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih. Jadi, jar Imam Haddad, seorang insan itu menjalani umurnya berpindah-pindah dari hal masa kecil kepada masa sudah balik, entah baliknya karena sampai umur atau baliknya bil ihtilam karena mimpi basah. Setelah inya balik, thumma ila hali syabab, naik lagi fase berikutnya menjadi seorang pemuda atau masa muda. Thumma ila hal kuhulah, kemudian masuk kepada masa tua. Thumma ila hal syaikhukah wa kibar, kemudian sampai pada masa tua bangka. Ila masya Allah, kepada masa yang lebih dari itu, min hali haramin wa kharab, yaitu ketika mana seseorang sudah mangalilu tadi, pikun. Ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih, sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini masa kita di fase kedua itu. Dari bayi dari keluar bisanya barabah aja, kemudian bisa betiharap, bisa betingkaung, kemudian duduk, kemudian berdiri, mulai berjalan,
mulai buka sampai jadi kekanakan, akhirnya balik, entah balik karena umur 15 pas atau mimpi basah, setelah balik terus masa muda, setelah masa muda menikah, punya keluarga, punya anak, terus sampai pada masa setengah tua, anak sudah lumayan ganal, terus lagi jadi tua, anak sudah bujang, kawin, dapat menantu, dapat cucu. Setelah tua kada habis di situ, kena pulang masuk pada masa ardalul umur, pikun tadi, haram wa kharaf, dimana ketika seseorang itu sudah kada tahu apa-apa lagi, model yang kayak bayi terbulik, mengalilu tadi, memorinya itu kada sangkut, kadang sangkut berapa jam setelah itu hilang pulang, kadang ngaran anak pun kada hafal, apalagi ngaran cucu. Itu masa nang ardalul umur ngarannya, masa paling tua dah. Ya, inilah fase-fase nang kita lalui. Nah, buhan pian ada yang sudah fase parak babinan tuh, ada sebagian fase bujangan masih, ada juga masih di fase bujang lapuk, kepala 3 belum kawin, ada juga yang sudah fase becucu, ada yang bebuyut sudah sinilah. Nah, inilah perjalanan insan tadi di fase kedua dari 5 fase di kitab Sabilul Iddikar. Fa idza wudi'al insanu min batni ummihi, apabila seorang insan itu dilahirkan keluar dari perut ibunya, istahalla sarikhan, pasti ketika lahir menangis, berteriak menangis, sarikh. Ketika bayi lahir, ajar Imam Haddad, istahalla sarikhan, inya akan memulai dengan tangisan. Wadzalika min lakzati syaitan la'anahullah. Nah, kalau di kitab yang terjemah itu ta'nati syaitan, beda. Di sini lakzati syaitan dicetakan asli di tarimnya. Kenapa bayi ketika keluar parut ibunya hanya lahir itu menangis? Min lakzati syaitan, karena itu colekan setan. Kalau di kitab yang terjemah itu ta'nah, tikaman, artinya setan tuh mencolek atau menyakiti bayi tadi lalu menangis. La'anahullah, yang dilaknat Allah. Allati lam yaslam minha ila Isa ibn Maryam, yang mana seberataan bayi kadang-kadang selamat dari colekan setan ketika lahir, kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya Nabi Isa alaihi wassalam. Kenapa demikian? Kenapa Nabi Isa selamat dari colekan setan? Wadzalika annallaha a'adahuma minha, karena Allah yang menjaga mereka berdua, yaitu Nabi Isa dan Siti Maryam, dari setan. Biqauli ummi Maryam zaujati Imran, karena doanya ibu dari Siti Maryam, istri dari Imran, yaitu dalam Al-Quran doanya, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku melindungi engkau wahai Maryam, aku melindungi Maryam dengan engkau ya Allah, dan melindungi keturunan Maryam dari setan yang terkutuk. Nah, jadi niniknya Nabi Isa atau ibunya Siti Maryam itu berdoa sebelum melahirkan Siti Maryam, inni u'iduha, ya Allah, sesungguhnya ulun melindungi Maryam putriku ini hendak melahirkan, ulun lindungi inya dengan pian, artinya pian lindungi akan, dan keturunannya pun lindungi akan dari setan yang terkutuk. Kama dzukira dzalika fil hadits, sebagaimana disebutkan di dalam hadits. Wa inna iblisa ja'a liyat'ana fa waqa'at ta'natuhu fil hijab. Sesungguhnya iblis ketika bayi lahir, dalam satu riwayat, hendak mencederai bayi yang lahir, akan tetapi
tikaman iblis tadi itu terhalang hijab, tapi tegatil tetap lawan bayi sehingga bayi pun menangis. Wa minas sunnah al-ma'muri biha, termasuk perkara yang disunnahkan, an yu'adzana fi udunil maulud al-yumna wa yuqama li salati fi udunihil yusra, yaitu diadzankan di telinga bayi yang hanyar lahir, bayi yang hanyar keluar dari parut mamanya, diadzankan di telinga sebelah kanannya. Telinga sebelah kanan bayi diadzankan. Wa yuqam lis-shalah fi udhunihil yusra, dan diiqamahkan di telinga sebelah kirinya. Qamat. Kanan adzan, kiri iqamah atau qamat. Cuma yang lucunya akhir zaman ngarannya, berapa banyak papa-papa muda di luar sana, nang hanyar berumah tangga khususnya, bayinya lahir tapi ntar bidan daripada nang abah. Jadi bidan nah anak pian azaniakan kada hafal nang abah. Nah, ya apa? Adzan maka kada hafal. Ada juga nang hafal tapi bebayanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir Idul Fitri, Idul Adha. Kayak apa? Nah, inilah pentingnya kita dasar-dasar ilmu agama menguasai. Bayi hanya lahir kada tahu diapai, bingung, gatal-gatal tangan. Akhirnya membuka apa? YouTube adzan. Kada masuk dulu, disetel telinganya adzan YouTube. Akhir zaman. Pendidikan tinggi, adzan kada apa, kayak apa? Seorang muslim Islam. Apa maksud dari disunahkan adzan sebelah kanan, qamat sebelah kiri? Tadhkiran lahu bil fitratil lati fatarallahu an-nasa 'alaiha wa hiya tauhid. Sebagai bentuk mengingatkan pada bayi akan hal yang fitri yang sudah Allah aturkan manusia atasnya. Apa hal fitri? Pahamlah hal fitri itu, Bian. Hal mendasar yang ada pada tiap manusia itu hal fitri katanya. Apa yang dimaksud hal fitri di sini yang mendasar? Yaitu tauhid. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Menyatakan Allah Esa itu satu. Itu hal yang dasar yang seharusnya menjadi prinsip berpikir seorang manusia. Apa? Bahwa Tuhan itu ada dan satu. Itu hal yang fitrah sebenarnya. Orang yang seandainya inya nih anggaplah kada Islam, anggap kada beriman. Tiba-tiba ada seorang manusia yang lugu ini tanpa agama, lahir dan tumbuh dewasa di lingkungan yang baik-baik aja, lingkungan normal. Kada ada faktor doktrin agama dan yang lain. Pasti berpikir bahwasanya alam semesta ini bukan terjadi dengan sendirinya. Karena memang itu sudah hal mendasar yang ada pada batang tubuh manusia. Pemikiran normal akan muncul. Kada mungkin alam semesta ini muncul sorangan. Pasti ada pencipta. Dan kada mungkin pencipta itu 2, 3, apalagi sampai 5, 10. Pasti Esa yaitu satu. Kenapa? Kalau lebih dari satu, lain-lain pendapat tahambur dunia. Itu fitrah. Pengakuan, pengukuhan hati Tuhan itu ada dan Esa itu siapapun pasti ada. Karena itu sudah ada di darah daging diri seorang insan. Ini yang dimaksud allati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Sudah Allah jadikan hal mendasar. Orang normal akan berpikir Tuhan itu ada dan Esa. Tauhid tuh ngarannya. Hanya saja kadang faktor lingkungan yang merusak kekanakan. Faktor kuitannya yang menyeretnya pada agama ini dan itu. Faktor kuitannya yang memberi masukan dan pemahaman yang kadang-kadang lebih-lebih pemahaman ateis, kada meyakini Tuhan dan sebagainya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, Rasulullah bersabda, kullu maulud yuladun ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahirnya suci. Pemikirannya normal, seandainya tubuh dewasa tanpa ada kontaminasi, akan berpikir Tuhan itu esa dan satu. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah, bayi tadi kan suci lahir nih, fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan agama anak nih Yahudi atau Nasrani atau Majusi, menyembah matahari. Doktrin dan masukan kuitan yang merusak fitrah bayi tadi yang berpikir Tuhan itu esa. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dan arahkanlah wajahmu kepada agama yang tidak menyimpang, yaitu agama Islam. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, yang dimana itulah fitrah yang sudah Allah tentukan manusia atasnya. Agama yang meyakini Tuhan itu satu dan esa, yaitu agama Islam. Faminal amril muakkadi alal abawaini. Nah ini penting. Termasuk perkara yang ditekankan bagi kedua orang tua. An yahfadha al-mauluda min kulli syai'in yakhruju bihi an haddi fitrati. Hendaknya kedua orang tua anak menjaga anaknya dari segala macam yang bisa melencengkan anaknya dari fitrah keaslian tauhid. Artinya kuitan berperan penting menjaga supaya anaknya tetap suci, meyakini Tuhan itu satu dan esa, yaitu Allah. Wa yuhsina tarbiyatahu, dan kedua orang tuanya ditekankan juga untuk membaiki cara mendidik anak, memperbagus cara tarbiyahnya. Jangan tahu maulah wara ikan, itu asarnya. Jangan tahu maulah aja, kada berpikir kayak apa pendidikannya, kayak apa keagamaannya, kayak apa cara berpikirnya dalam agama, kayak apa konsep prinsipnya dalam agama. Pikirkan dari halus, pasang hal-hal yang prinsipil dalam keagamaan. Wa yajtahida fi dzalik, dan sungguh-sungguh kedua orang tua itu harus dalam mentarbiyah anak, dalam menjaga anak ini. Wa yujannibahu al-maradi as-su, dan kedua orang tua harus menjaga agar anaknya kada menyusu kepada orang sembarangan. Nah, di Arab itu bahari ada kebiasaan menyewa penyusu anak, dan itu sah, mubah dalam Islam. Tapi perlu diseleksi siapa yang akan menyusui anak kita. Bagaimana latar belakang binian ini yang akan menyusui anak kita. Kayak apa keagamaannya, sholatnya, kayak apa keluarga besarnya dalam hal keagamaan. Fa inna radha'a yughayyiru tiba, karena susuan itu bisa mempengaruhi akan karakter. Pian nih, abahnya soleh, mamanya solehah, baik, sholat dijaga 5 waktu, bagus, keagamaan, lahir baik, otomatis insya Allah anaknya baik. Tapi disusuakan pada bibinian yang pada karuan tampuh. Mohon maaf, bukan jablay contohnya. Kebetulan jablay ini bisa anak bayi juga, lalu mengandung air susu di payudaranya, disusuakan anak kita ke situ. Itu kada pintar. Yughayyiru tiba. Susuan itu merubah akan karakter anak. Sifat buruk dari ibu susuan itu akan masuk pada anak, dan itu dalam Islam jelas pembahasannya. Kama fil hadits, sebagaimana disebut dalam hadis. Nah, jangan sembarang juga sesuaikan anakku susuku kering. Lihatin yang menyusui ini kayak apa orangnya.
Timbul nang menyusui ini bebuhan nang tangan panjang. Paham lah yang tangan panjang, kadang nang ini aku tujuh baju juhud. Timbul anak seorang baju juhud juga gini. Wa alaihi ma an yaqisa fi qalbihi ta'dhima sya'airiddin. Dan kedua orang tua diharuskan bagi mereka berdua agar menanam kepada atau menanam di hati anaknya ta'zim, pengagungan terhadap syiar-syiar agama, wa hurumatillah wa mahabbatil khair, dan menanamkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah, serta ditanamkan kecintaan pada yang baik. Simpel aja, ketika bisi anak masih halus, lajarinya nang baik-baik. Artinya beri masukan yang baik-baik, beri kisah-kisah yang baik. Dan yang paling berperan di sini adalah tindak tanduk kuitannya dalam rumah. Ketika pian bepandiran lawan mamanya, lawan abangnya, kakak-kakaknya, bahasa atur, karena nang ading tuh melihat, ya, memperhatikan. Itu pun termasuk karena menjadi cara hidupnya itu. Kalau nang anak ini melihat kuitannya aja nang betampar terus, bakalahi terus, piring pecah, unjunan patah, macam-macam. Nah, itu trauma kakan-kakan tadi. Akhirnya tumbuh dewasanya dengan hal nang kasar. Lalu kasar lawan kakawanan dan sebagainya. Lajari dari halus, cara berpandang yang baik, ulun, pian. Tampayakan kita sholat di hadapan inya, sembahyang berjamaah, lawan mamanya, melihat nang anak, umpatnya. Nah itu bagus, menanam dari halus. Jangan malah jadi kuitan itu di rumah, menyetel lagu dangdut, berjoget, nah anaknya sambil menyusu melihat. Nah kuitan ayak. Itu kayak apa jadinya anak tuh gana-gana, rusak cara berpikirnya. Hati-hati. Wa mahabbatil amali bi wa mahabbati ahlihi wa yuraghibahu fihi. Dan bagi kedua orang tua dianjurkan atau ditekankan agar menanam di hati anaknya cinta kepada berbuat kebaikan dan mencintai orang yang baik-baik. Dan mengarahkan anaknya atau membujuk anaknya agar berbuat baik, wa yahutsahu alaihi, dan menganjurkan agar si anak berbuat baik tadi, wa yubaghidha ilaihi syarra wal amala bihi, dan kedua orang tuanya pun diharuskan juga membuat anak itu mulai membenci kepada kejelekan atau kejahatan. Lajari dari halus, ini kada baik, nah kayak jangan kayak itu. Kada boleh menarik buntut kucing, kasihan inya. Nah lajari untuk berbelas kasih lawan binatang. Jangan ketika anak menempeleng kepala kucing, lagi pukuli lagi, jejak sekalian. Lalu kayak apa? Tumbuh dewasanya ya, rusak. Jangan, kasihan inya, karena kuracaknya itu baik. Wa yubaghidha ilaihi ahlahu wal amilina bihi, dan kedua orang tuanya juga ditekankan agar membuat anak itu mulai membenci kepada orang-orang yang jahat dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Ajarkan ini baik, ini buruk, ini kada boleh nakai, ini boleh. Kada boleh kita lawan guru kita di sekolahan baikam ba aku, tapi pian ulun. Nah lajari. Kalau ada kawanan pian di sekolahan wani menantang guru, tamparkah itu kada baik, nah kayak jangan diumpati, jangan dikawani. Nah itu bagus gitu. Wa an la yazra'a fi qalbihi hubbad dunya wa syahawatiha. Dan kedua orang tua ditekankan jangan dari kecil si anak menanamkan pada anak agar cinta dunia dan mengetujui akan syahwat-syahwat dunia. Dari halus jangan dilajari yaitu sombong dengan perkara dunia. Dari halus anak kita tuh jangan dilajari
untuk katuju dengan perkara duniawi kemudian menyombongkannya di hadapan kawanan yang lain. Jangan. Wal mal ila tana'um biha. Begitu pula jangan sampai kedua orang tua itu menanam di hati anaknya kecondongan kepada menikmati berlebih akan dunia. Wala yu'inahu ala dzalik wala yusa'idahu alaihi wala yus'ifahu bih. Dan kedua orang tua ditekankan juga jangan menolongi, membantui anaknya untuk menyetujui perkara dunia. Contoh dasarnya ketika anak kita betangsa anak nukar mainan, jangan dikabulkan terus. Jangan dikabulkan terus kehendaknya. Nah, Islam itu sudah melajari kada perlu parenting nang di Instagram itu kada perlu kada. Islam itu sudah melajari parenting yang baik. Paham lah parenting bian? Cara menjadi orang tua yang baik. Kan wah ini rame ada buku parenting cara menjadi orang tua yang baik yang bagus. Hati-hati juga kalau ada sisipan yang kada baik. Lebih baik baca kitab ulama termasuk kitab ini. Jangan jadi Imam Haddad itu kita ini menolongi anak agar cinta dunia. Artinya salah satunya ketika anak bertagih hendak A, hendak B, jangan dikabulkan terus. Lajarinya sakit juga sekali-sekali. Lajarinya bahwa kada semua keinginannya tuh harus dikabulkan. Supaya apa? Ketika tumbuh dewasa, inya kada manja, kada sekandak hati. Jangan di hendak ini kapian, hadangin kayaknya untuk harapan. Anak bulik dari sekolahan menangis, bah kawan ulun bisi ini bisi itu ulun hendak juga hadang kena abah tukarakan. Jangan menghirakan kayak itu. Nang dilihatinya anak orang sugih seorang. Jangan pokoknya kayak apa caranya lajari sedikit-sedikit inya bahwa semua permintaannya itu kada harus dikabulkan. Untuk kebaikan inya juga dewasa kada manja. Jadi mandiri inya ketika ganal. Fa inna dzalika minal isaa'ah ilaihi wal udul bihi an syakilatil istiqamah. Karena apabila kedua orang tua membantui anaknya cinta duniawi berlebih dari halus, itu termasuk perbuatan jahat kita kepada anak kita dan menyimpang daripada hal nang lurus, nang seharusnya. Nah, ini sedikit Imam Haddad berkisah ketika manusia di fase perjalanan yang kedua. Masa halusnya, apa aja yang bagus ketika kanakan lagi halus. Kuitannya tentunya, tanamkan yang baik, lajari yang baik, jauhkan dari yang jahat. Lajari anak kita untuk kada cinta dunia berlebih. Ingatakan inya akhirat. Bahkan di Hadramut itu, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satu bentuk beliau mentarbiah mendidik anak-anak sidin. Jadi ketika anak-anak sidin itu kelaparan, sidin mentarbiah supaya kekanakan ini dari halus belajar menggantungkan diri pada Allah Ta'ala. Apa disuruhkannya ketika anak-anak sidin itu lagi menangis hendak makan, jar sidin minta berdoa sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Sholat, doa, ya Allah kami lapar ini. Sambil sang istri memasak di belakang. Jadi setelah berdoa hanya disuguhkan makanan. Dan ini tarbiyah yang baik supaya kekanakan itu tumbuh dewasa, inya bisa mengkonsep hatinya agar apa-apa tuh kembali pada Allah Ta'ala. Tafwid. Dan orang yang semacam ini tumbuh dewasa, insya Allah rezekinya lancar karena ia menggantungkan kepada yang maha memberi rezeki. Kaifa akhshal faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku bisa takutan fakir, takutan miskin, sedangkan aku nih hamba yang maha kaya, yang ampun segalanya. Dari halus ditanamkan sidin sehingga tumbuh dewasa jadi ulama, jadi orang-orang soleh anak-anak sidin. Nah itu jangan kanakan menangis, kena betul. Nah apa aja kehendaknya ditungarakan terus. Nah itu karena mun anaknya binian nih. Apa aja yang dikehendakinya menangis, apa tantrum, tuh dikabulakan kehendaknya terus. Gana kanakan bini jadi gadis, jadi istri mengalihi lakinya kenapa? Sakit kepala nang lakinya. Apa kan? Karena dari halus didikannya ada baik. Kayak itu juga lakian tuh mengalihi bininya.
Mendari halus didikannya dikabulakan torsan kuitannya. Kada dilajari untuk sedikit-sedikit mandiri supaya nya paham kada seberataan yang dihendak kita harus kabul. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqomahkan duduk di majelis ilmu. Terlebih lagi mudah-mudahan kita dapat kebaikan dan keberkahan bulan Rabiul Awal, bulan mulia, bulan agung, bulan dilahirkan sosok paling agung Nabiullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah selesai bulan Rabiul Awal ini kecuali bertambah rasa rindu, rasa ta'zim, rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.